When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Atas permintaan dari para mahasiswa, saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis paparan untuk seminar usulan penelitian tesis. Pada diskusi sebelumnya, saya pernah untuk menulis tentang seminar usulan penelitian, tapi untuk skripsi. Tapi sekarang rekan-rekan mahasiswa dari Magister Manajemen minta, Pak, buat yang untuk seminar usulan penelitian tesis, Pak. Oke. Jadi begini, kita mempunyai tulisan bab 1 sampai bab 3 itu untuk Magister Manajemen itu rata-rata bisa sampai 160 lembar atau 100 lembar lah, yang jelas di atas 100 lembar. Nah, sementara di dalam paparan kita itu paling banyak itu hanya antara 1 sampai 15. Tapi yang lebih baik kalau 10 lembar saja. Kenapa? Karena biasanya untuk paparan tesis itu waktunya 10 menit. 10 menit. Jadi ibarat kata kalau 10 lembar itu masing-masing adalah 1 menit. Itu gambaran umumnya. Jadi apa yang tidak dalam 10 lembar itu kita harus menulis apa? Yang pertama kita lihat bahwa kita mempersiapkan lembaran presentasi. Untuk yang pertama kita perlu menempatkan logo perguruan tinggi. Itu di sebelah kiri. Kemudian kalau perguruan tinggi tadi mempunyai tagline atau satu kata-kata bijak atau apa istilahnya, itu perlu ditulis, itu di sebelah kanan, Kemudian di bagian tengah antara logo perguruan tinggi dan tagline tadi bisa ditulis seminar usulan penelitian. Kemudian di bawahnya bisa ditulis tesis, karena itu adalah untuk tesis. Kalau skripsi bisa ditulis skripsi. Kemudian berikutnya adalah judul. Setelah judul baru ditulis oleh nama mahasiswa yang bersangkutan, kemudian NIM-nya. Selanjutnya, jangan lupa paling bawah ditulis nama kampus atau nama perguruan tinggi, kemudian nama kota, dan tahun pelaksanaan SUP atau seminar usulan penelitian. Baik, sekarang saya akan mencoba memberikan contoh. Rekan-rekan semua, saya di sini memberi contoh untuk judul itu, untuk logo itu saya ambil dari Universitas Inaba, yaitu tempat saya mengajar. Kemudian pada saat ini Universitas Inaba ini juga bekerja sama dengan pihak Kemendikbudristek, yaitu adanya kampus Merdeka, karena pihak Universitas Inaba juga melaksanakan kampus Merdeka. Kemudian rekan-rekan semua, untuk header ini itu isinya tetap, hanya Universitas Inaba, kampus ini, kemudian seminar usulan penelitian. Sama ditulis tesis. Kemudian saya cuplik dari tulisan tesisnya salah satu mahasiswa.
yaitu analisis e-service quality terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap brand image di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Penulisnya oleh rekan Andika Nuryaman dengan NIP bla 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 bla. Selanjutnya di situ disebutkan program studi Magister Manajemen Universitas Inaba Bandung 2021. Jadi itu gambaran di halaman pertama. Kemudian kita lanjutkan di halaman keduanya. Headernya tetap tidak kita ganggu, kemudian kita menuliskan pendahuluan. Jadi memang yang kita tuliskan ini adalah tentang pendahuluan, tapi kita jangan banyak menuliskan banyak kalimat-kalimat, sebaiknya kita menggunakan satu gambar. Nah, di sini saya ambilkan contoh gambaran tentang penjelasan umum bidang pembahasannya apa. Kalau kita lihat di atas tadi pembahasannya tentang masalah bandara, ya tentunya kaitannya dengan bidang kebandaraan. Kemudian yang berikutnya di breakdown di subbidang apa yang kita akan bahas. Di sini digambarkan ada subbidang pembahasan yang pertama, kemudian subbidang pembahasan yang kedua. Karena tidak mungkin kita dengan waktu yang relatif pendek, yaitu kita saat mulai penelitian sampai sidang tesisnya itu hanya dikasih waktu 6 bulan. Kemudian kita lihat di bidang pembahasan tadi masing-masing kita breakdown. Di breakdown lebih kecil lagi gitu. Nah, sebagai contoh saya tayangkan bahwa di dalam pendahuluan tadi membahas tentang pengelola bandara komersil di Indonesia. Di situ dibagi dua, ada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Dan kita tahu memang di Indonesia pengelola bandara itu ada dua itu. Kemudian breakdown-nya, karena ini yang dibahas adalah PT Angkasa Pura II, maka ditampilkan bandara mana saja yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Ternyata di sini ada 19 bandar udara. Nah, untuk bandara mana saja silahkan baca sendiri. Baik, rekan-rekan, saya lanjutkan lagi. Kemudian di dalam satu tesis itu ada namanya penelitian payung. Penelitian payung yang dilakukan di sini adalah oleh 3 orang yang namanya Pak Andika atau rekan Andika, kemudian yang kedua ada rekan Suwarsono, dan yang ketiga adalah Rudi Rosandi. Nah, di sini ada dosennya yang ikut bergabung di dalam penelitian ini, yaitu ada 2 dosen. Yang pertama adalah Dr. Anggono Raras, SIPMM, sama Dr. Hajah Nunung Ayu Sofiati, SPDMM. Jadi kalau kita melihat judul tesis dari masing-masing orang ini adalah judulnya secara variabel sama, tetapi lokasinya yang berbeda-beda. Kalau Saudara Andika ini, dia meneliti di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pak Suwarsono itu meneliti di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta juga. Sementara rekan Rudi Rusandi itu meneliti di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Sementara dosennya meneliti keseluruhan bandara di bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II.
Itu gambarannya. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan. Untuk lembar yang ke-6, itu kita perlu menampilkan apa yang diteliti kita, maksudnya yang diteliti oleh mahasiswa, yaitu tentang e-service atau electronic service, karena di sini kan terkait dengan pandemi ya, COVID-19, ini akan lebih berhubungan lagi kalau kita sekarang ini terkait dengan komunikasi daring atau pembelajaran daring. Nah, dari hasil penelitian di Angkasa Pura II ini, di e-service di PT AP2 ini ada 4. Yang pertama ada website, ada Travelin, ada Facebook, ada Instagram. Jadi kita meneliti segalanya dalam bentuk e-commerce yang terkait dengan e-learningnya atau pelayanan elektroniknya. Kemudian dari data yang diperoleh dari perusahaan yang ini dilakukan penelitian tadi, di situ ada kondisi website, kemudian aplikasi mobile yaitu Travelin, kemudian ada dari sosial media yaitu Facebook dan Instagram, dan ada sistem informasi penerbangan. Jadi di bandara itu, ya pengelola bandara itu ternyata banyak ini media komunikasi daringnya itu banyak. Jadi di sini yang kita dilakukan penelitian di 4 hal tadi, website, Travelin, Facebook, dan Instagram. Baik, rekan-rekan semua, mari kita lanjutkan lagi. Dari hasil penelitian di lapangan tadi, pengumpulan data di lapangan, maka kita bisa membuat satu paradigma penelitian. Jadi kita tampilkan saja paradigma penelitian berupa gambarnya, yaitu di sini ada e-service quality, kita beri nama X dengan dimensinya adalah efisiensi, responsiveness, kompensasi, dan kontak. Kemudian kepuasan pelanggan, kita kasih nama variabel ini yaitu Y. Kemudian brand image, kita beri nama Z. Nah, jadi di dalamnya ini tertulis dimensi-dimensi yang kita ukur, kita buatkan kuesionernya. Dari hasil paradigma penelitian ini, rekan-rekan semuanya, kita bisa menampilkan model penelitian. Dari paradigma tadi, model penelitiannya yang dibentuk adalah seperti pada gambar, yaitu pengolahan data yang dilakukan untuk model ini digunakan program struktur equation model atau modeling, yaitu SEM. SEM. Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil itu dapat dilakukan berdasarkan variabel manifestnya. Variabel manifest itu di sini untuk variabel e-service quality ada 4. Kemudian untuk kepuasan pelanggan ada 2. Kemudian brand image-nya ada 4 manifestnya, sehingga totalnya ada 10. Sehingga di situ kita tinggal mengkalikan saja dengan 5. Sehingga sampelnya ada 50. Sampai terakhir ukuran sampel minimalnya itu harus 30. Jadi nanti di dalam penelitian ini sampel penelitiannya adalah 130 penumpang. 130 penumpang. Baik rekan-rekan semua, dari model penelitian ini kita bisa
membuat hipotesisnya. Hipotesisnya itu bisa dua hal yang dilakukan. Yang pertama, gambaran setiap variabel, karena gambaran setiap variabelnya ada 3, gambarannya tentang 3. Terus kemudian pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain itu ada 4, sehingga totalnya ada 7. Mau 4 saja kok juga tidak apa-apa, karena yang namanya hipotesis tadi kan pengaruh antar variabel. Kalau yang 1, 2, 3 ini adalah gambaran kekuatan daripada variabel tadi untuk menentukan valid atau tidaknya, gitu. Rekan-rekan semua, kemudian yang halaman yang ke-10 itu bisa ditampilkan kajian pustaka. Kajian pustaka di sini adalah kita harus menganut secara urut, awalnya adalah grand theory, kemudian middle theory sama applied theory. Nah, di sini grand theory-nya adalah teori manajemen. Selanjutnya middle theory-nya adalah airport management sama marketing management. Di airport management adalah digital airport, kemudian di marketing management adalah tentang e-commerce. Jadi jelas di dalam diskusi ini penelitian ini pasti membahas tentang digital system. Jadi sesuatu yang sifatnya daring. Kemudian ternyata sudah kita pepetkan pun masih ada yang perlu ditambahkan, yaitu jurnal terdahulu. Jurnal terdahulu itu untuk memperkuat tesis kita, tesis para mahasiswa, rekan-rekan, yaitu adalah yang ditampilkan di sini adalah 19 jurnal. Ada 11 jurnal nasional dan 8 jurnal internasional. Baik, rekan-rekan semua, diskusi ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.